Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat LLC sekalian. Perkenalkan dengan saya, Jessie, selaku host dan moderator pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita terhadap Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengizinkan kita untuk bertemu di platform ini pada malam hari ini dan bisa mengikuti acara LLC Talks pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat LLC semua karena telah hadir pada malam hari ini, dan khususnya untuk Dr. Endah selaku pembicara. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, Dok. Oke. LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan membacakan langsung aja profil singkat narasumber kita. Dr. Endah Ernawati, CPC, CET, M Kesehatan. Latar belakang pendidikan formal beliau, S1 Sarjana Kedokteran dan S2 Magister Kesehatan. Beliau memiliki 28 tahun pengalaman di manajemen rumah sakit hingga pada level top manajemen. Saat ini dengan berbagai sertifikasi, antara lain Certified Life and Wellness Coach, Certified Leadership Coach, Certified EFT Trainer, dan juga beliau menekuni bidang coaching dan EFT dengan salah satu produknya, yaitu Body Ideal Coaching atau Slimming Program, dan beberapa produk lainnya, serta konsultan manajemen kesehatan. Pada malam hari ini, Dr. Endah akan membawakan materi mengenai value of life. Oke. Bayangkan suatu momen dalam hidup Anda yang benar-benar membuat Anda tersenyum dan bahagia. Momen di mana Anda merasa menjadi seorang yang sangat spesial dan mempunyai makna. Misalnya, Anda merasa sangat bangga dan wajah Anda berseri-seri ketika berhasil memenangkan tender besar, mengalahkan pesaing berat Anda, atau betapa bahagianya Anda ketika Anda masih bisa berbagi waktu dengan pasangan atau anak-anak Anda setelah seharian sibuk di kantor. Bisa juga Anda merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika Anda berhasil menjadi role model bagi seseorang dan mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Apapun momen yang Anda bayangkan, coba pikirkan kembali, adakah benang merah yang bisa diambil dari momen tersebut? Dan seberapa besar dampaknya pada hidup Anda? Bila dampaknya besar, bisa jadi Anda telah menemukan life values. Nah, materi malam ini, life values, yang akan dibawakan oleh Dr. Endah. Bisa saya persilakan langsung Dr. Endah untuk membawakan materi. Ya. Terima kasih Mbak Jessie. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di forum LLC ini. Dan puji syukur kita semua diberikan umur, diberikan kesempatan, waktu, ya, umur, waktu, kesehatan, ya, untuk bisa malam-malam seperti ini bisa sharing bersama, kumpul bersama, dan saling berbagi bersama di forum LSC ini. Ya, Mbak Jessie tadi udah sampaikan beberapa hal terkait dengan value of life, ya. Jadi ini adalah sebenarnya topik yang sudah pernah dibicarakan juga di Icon oleh Bu Nita, tapi saya coba ulang lagi dengan perspektif yang berbeda. Gitu. Dan kalau kita bicara tentang value of life, itu sebenarnya suatu hal yang tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup kita. Ya, semakin dini kita bisa menentukan value of life kita akan semakin baik. Tapi kalau kita sudah usia manula juga, kalau kita belum menemukan, itu bukan hal yang ini juga, ya, tidak apa-apa, bisa jadi kita belum menyadari value of life kita. Nah,
Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh Mbak Jessie adalah beberapa hal yang menjadi renungan kita bersama terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya izin share ya. Ya. Tadi sudah disampaikan profil saya lanjut aja. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika ada suatu momen kita benar-benar sangat bahagia, sangat-sangat bahagia, kita bisa tersenyum dan bahagia, di mana kita punya menjadi orang yang sangat-sangat spesial ya dan penuh makna. Contohnya apa? Misalnya pada saat kita menikah ya, itu sangat bahagia sekali. Atau kita lulus sekolah ya, lulus mulai kelas 1 lulus SMP, lulus SMA ya. Kemudian sampai ke perguruan tinggi, mungkin S2 dan S3. Lalu momen-momen di mana kita kalau seorang ibu melahirkan putra-putrinya, itu adalah momen-momen yang sangat bahagia. Tapi adakah saatnya momen-momen kecil yang kadang-kadang kita tidak sensitif bahwa itu yang sangat bahagia. Coba sekarang kita ngobrolnya santai aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian malam ini merenung, membayangkan, menikmati, coba berkilas balik ke kehidupan sebelumnya ya, kita mulai dari kita remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya keluarga dan sebagainya, bekerja. Nah, kemudian kalau setelah kita membayangkan hal yang bahagia ya, tadi kita punya ada pasangan, ada anak-anak, kita bersama dengan mereka ya. Coba bayangkan bagaimana perasaan kita pada saat itu. Atau tadi kita menjadi role model bagi sekeliling kita, role model buat anak kita, ya, buat keluarga kita, adik-adik kita, keluarga di kantor atau dimanapun itu. Ketika kita bisa menjadi panutan buat mereka apa yang kita rasakan. Oke, silakan bayangkan sekarang hal-hal seperti itu. Kemudian di saat yang lain kita juga ada suatu di persimpangan jalan, ya, kita kesulitan memutuskan A atau B ya. Saya memilih kuliah apa ya, itu sudah mulai, ya, sudah mulai kita memutuskan. Tapi semakin dewasa, maka pilihannya akan semakin tingkat kesulitan akan semakin tinggi. Oke, saya cocok nggak ya bekerja di sini? Saya sarjana pertanian, saya masuk bank bisa nggak ya? Lowongannya ada di bank nih. Lowongannya ada di bank sama di kantor pajak. Saya masuk mana ya? Seperti itu. Ya, jadi apa yang mendasari kita untuk memutuskan A atau B? Ya, saya kerja ditawarin di Papua. Pekerjaannya sesuai dengan saya, minat saya, dengan kuliah saya. Di satu sisi saya juga diterima di Jakarta, tapi ini nggak sesuai dengan kuliah saya, nggak sesuai dengan minat saya. Memilih mana? Papua apa Jakarta? Keluarga dibawa enggak? Hal-hal seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kita punya value keluarga, tapi kita harus bekerja 7 jam,
70 jam seminggu dalam pekerjaan kita nggak punya waktu buat keluarga kita akan timbul stres dan konflik internal. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita dalam suatu institusi yang penuh persaingan, ya, Anda bekerja di lingkungan penjualan yang sangat kompetitif, ya, padahal Anda tipenya bukan tipe seperti itu. Anda tipenya ya udah saya kerjanya begini, gitu. Ya, jadi hal-hal di mana kita tidak nyaman, kita perlukan memutuskan apa semua yang mendasari kita memilih, kita merasa nyaman, atau kita memutuskan kita berhenti apa tidak, kita terus apa tidak. Nah, ya. Semua itu pada dasarnya dilandaskan kepada value. Nah, apakah kita mengenali apa tidak value kita? Kalau kita mengenali value kita, maka akan lebih mudah buat kita memutuskan dan membuat rencana kehidupan kita. Ya, sehingga dalam situasi-situasi kalau tadi yang bahagia, tapi begitu kita dalam keadaan kondisi-kondisi yang sulit, kondisi yang harus memutuskan baik apa tidaknya buat kita dan buat keluarga atau buat orang lain dan sebagainya, kita harus memahami value kita. Karena ini sangat membantu kita untuk membuat keputusan yang terbaik buat diri kita. Ya, sehingga kita juga bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih nyaman. Oke. Lalu apa value of life itu? Ya. Value of life atau mungkin bahasa Indonesianya nilai ya. Cuma kita lebih familiar dengan kata-kata value sebenarnya. Adalah hal-hal yang Anda yakini penting dalam cara Anda hidup dan bekerja. Ya. Value juga adalah pusat keinginan atau kepercayaan perihal keputusan akhir yang mengarahkan pilihan, mengevaluasi keputusan kita, dan menjadi bagian dari cara kita bertindak dan sesuatu yang membentuk karakter kita. Ya, ada beberapa kata di sini ya, keinginan atau kepercayaan perihal keputusan akhir yang mengarahkan pada pilihan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kita gimana cara kita bertindak, ya, dan sesuatu yang akan membentuk karakter kita. Ini juga sebagai sesuatu yang menjadi acuan ideal bagi individu-individu dalam berperilaku atau bertindak. Oke, nanti langsung kita ambil contohnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian jadi saya kasih contoh ke saya aja supaya gampang ya. Salah satu tiga value saya yang teratas ya, itu saya spiritual, keluarga, dan kesehatan. Ketika saya lulus dokter umum, saya bekerja di puskesmas, kemudian saya menikah, bekerja di rumah sakit umum di daerah Semarang. Suami saya kerja di bank, beliau bukan dokter, kerja di perbankan swasta. Kemudian setelah saya melahirkan anak kedua, saya memutuskan untuk mulai sebenarnya sejak saya melahirkan anak pertama, saya sudah istilahnya apa ya, sudah diundang ya, sudah dipanggil untuk ambil spesialisasi di penyakit dalam di Undip. Karena kebetulan saya aktif di penelitian para dosen Undip penyakit dalam, sehingga saya ada rekomendasi yang kuat untuk masuk sebagai spesialisasi di situ. Saya minta waktu sampai saya melahirkan anak kedua. Begitu dari suami saya mengizinkan untuk saya ambil spesialisasi. Jadi karena rekomendasinya sudah sangat kuat, mohon maaf saya bukan ria ya, insya Allah. Besar kemungkinan diterima ya. Nah, pada saat
saya mau melangkah, mengambil, mendaftar kepada spesialisasi itu, saya berpikir ulang. Saya ambil spesialisasi apa tidak? Saya bimbang sekali, sangat-sangat bimbang. Ya, sangat-sangat bimbang pada saat itu. Nggak nyaman gitu. Padahal saya bilang, ini saya udah dipanggil-panggil gitu. Kebetulan ada teman dekat saya, ayo Endah, kita daftar. Kebetulan teman saya mau ambil di kulit ya, jadi kita bisa bareng-bareng kuliah bersama lagi lah. Bareng-bareng di ini ambil spesialisasi, jadi bisa bareng-bareng di Karyadi lagi gitu ya. Nah, ketika itu saya nggak nyaman, saya coba sholat istikharah, tapi saya belum dapat jawaban yang ini. Kemudian saya diskusi sama beberapa spesialis senior di rumah sakit saya. Mereka udah senior, udah tua. Saya bilang, dok, saya mau ambil spesialis nih, saya bilang gitu. Ambil apa? Penyakit dalam. Nah, penyakit dalam termasuk 4 besar ya, dan 4 besar itu biasanya cukup kesulitannya lebih tinggi. Nah, penyakit dalam terutama untuk wanita termasuk berat. Paling cepat sekitar 5 tahun. Jadi hampir sama dengan sekolah kedokteran kembali. Oke, kamu udah siap sekolah? Insya Allah, dok. Suami kerja di mana? Suami kerja di bank. Oke. Menurut kamu orang kerja di bank bagaimana? Kemungkinan pindah-pindah, dok. Oke. Kamu bisa nggak pisah keluarga? Pertanyaan yang sangat bijak dari seorang yang sangat senior buat saya. Langsung saya seketika itu juga saya jawab, nggak bisa. So, kalau kamu nggak bisa pisah keluarga, jangan sekolah. Ringan banget kata-katanya. Tapi itu sangat bermakna buat saya. Ternyata yang saya sampaikan adalah sebuah value. Karena suami saya kerja di bank, kemungkinan pindah besar. Jadi kalau saya sekolah, saya tidak mungkin bisa ikut suami kan? Saya akan menetap di Semarang, saya akan sekolah, anak-anak kemungkinan ikut sama saya, jadi anak-anak juga sama saya, dan anak-anak akan bersama papahnya. Seketika itu juga saya bilang, nggak bisa dok. Kenapa? Beliau tidak membenarkan ya apa tidak. Kenapa? Nggak bisa, saya nggak bisa bilang keluarga. Karena itu buat saya itu penting banget. Ya sudah, kamu nggak bisa sekolah. Oh, oke. Langsung saya dengan mantap, saya bilang sama teman saya, saya nggak ambil sekolah ya. Kalau saya mau sekolah, saya mikir lagi. Benar, ya Bismillah. Dan saya dengan ringan, ya sudah, saya tidak jadi spesialis. Sometimes mungkin saya bisa jadi spesialis, tapi itu bukan sekarang. Nah, itu. Jadi, pusat keinginan atau kepercayaan perihal keputusan akhir untuk kita bisa menentukan apa yang kita harus lakukan. Dan itu juga akan membentuk karakter kita. Ya, pilihan saya itu baik untuk saya dan keluarga saya. Tapi bukan berarti value saya lebih baik dari dokter dokter B ya, misalnya dokter Jesse gitu ya. Pada saat itu sama-sama ini juga dokter Jesse ambil spesialis. Bukan berarti dokter Jesse saya lebih baik dari dokter Jesse yang nggak ambil spesialis, belum tentu. Sekali lagi pilihan itu adalah terbaik buat diri kita. Ya, sehingga ini menjadi sebagai suatu acuan ideal bagi individu-individu itu sendiri dalam berperilaku dan bertindak. Oke? Nah, kemudian value itu adalah suatu tuntutan atau suatu pedoman yang mendasari bagaimana seorang berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Tadi contohnya ya, cukup jelas. Kemudian pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku, yang menunjukkan sesuatu yang benar dan atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak penting, merupakan tingkatan kedua dari budaya. Kita bisa menentukan ini baik apa buruk nggak ya buat saya, penting apa enggak ya, gitu. Menurut saya nggak baik sekolah spesialis karena saya bisa pisah keluarga. Buat saya itu nggak bagus gitu. Ya, buat saya penting untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Seperti itu. Nah,
beberapa pusat keinginan atau kepercayaan perihal keputusan yang menunjukkan sesuatu yang benar atau salah, baik atau buruk. Seperti itu ya, hampir sama. Ini beberapa definisi. Maaf. Oke, nah jadi sekali lagi value akan mendorong kita untuk membuat keputusan. Value akan mendorong kita untuk menentukan sikap. Value akan menentukan kita untuk berperilaku, bahkan membentuk karakter kita. Ya, nah, lalu apa fungsi value ini buat kehidupan kita? Tadi sebagai ukuran yang baku untuk mengarahkan kegiatan seseorang. Jadi mengarahkan kita menentukan posisi dan masalah-masalah sosial kita. Ya. Kemudian memberikan cenderungan kepada kita untuk lebih mementingkan ideologi politik atau agama yang kita anut. Ya. Saya kebetulan bukan kebetulan. Value saya yang pertama adalah justru spiritual. Dan ini sangat menentukan dan hampir sama dengan suami saya ya. Suami saya perbankan, tadinya di konvensional, kemudian pindah ke syariah. Nah, ketika suami saya memutuskan untuk pindah ke syariah, suami saya cuma bilang gini, siap ya, kalau di perbankan syariah, gaji saya lebih rendah dari konvensional. Lalu buat saya, yang penting kita sesuai dengan syariah, ya, kita ikut apa yang disyariahkan oleh Allah, oleh Al-Quran, tetap tulis di Al-Quran, itu sudah syariah, kita ikuti bisa, insya Allah berkah. Jadi saya sendiri mendukung keputusan suami, artinya kami punya value yang sama. Ya, nah, kemudian ukuran baku untuk menentukan bagaimana seorang menampilkan diri terhadap orang lain, ya, dan diri sendiri. Ketika saya memutuskan saya tidak ambil spesialis dan teman saya ambil spesialis, ya kita mungkin ada satu perasaan, aduh aku kok nggak ambil spesialis ya, aduh aku cuma dokter umum aja. Tapi begitu kita lihat anak-anak kita, begitu kita keluarga, nah ini adalah keputusan yang terbaik dan saya tidak akan pernah menyesali keputusan itu. Jadi saya dokter umum, teman saya spesialis, saya adalah saya, dia adalah dia. Seperti itu. Jadi kita bisa bangga, kita bisa senang, kita bisa nyaman dengan diri kita, dengan pilihan kita, ya. Sehingga kita menampilkan diri kita juga, ya saya Endah, saya dokter umum, ya. Kemudian tadi hampir sama ya sebagai ukuran baku untuk value orang lain dan diri kita sendiri. Artinya kita juga kalau kita menghargai value kita juga harus menghargai value orang lain, ya. Seperti itu. Oke, maaf tadi double ketik ya. Oke, dan ukuran baku untuk menentukan bagaimana cara meyakinkan orang lain. Ya, kita bisa membantu teman kita begitu mereka dalam kondisi yang hampir sama dengan kita pada saat itu. Ya, saya di manajemen rumah sakit, saya sering sekali wawancara dokter-dokter umum yang mau kami rekrut, ya, kami mau rekrut. Nah, dalam wawancara itu selain apa ya kompetensi seperti itu, saya sering sekali menanyakan apa tujuan mereka, apa value mereka, sehingga kita bisa tahu ini orang kelihatannya seperti apa ya, seperti itu. Nah, teman-teman dokter umum, terutama yang wanita, itu banyak sekali konfliknya ketika mereka sudah lulus, lalu mereka akan sekolah, mereka akan menikah, dan sebagainya. Ketika baru menikah, suaminya kerja di pulau mana, dia ada di Jakarta, lalu dia akan sekolah lagi apa tidak, itu suatu kondisi yang banyak sekali dialami oleh teman-teman dokter umum
yang muda yang baru fresh graduate ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya biasanya ikut memberikan pandangan kepada mereka. Ya, menurut kamu punya value apa? Kamu punya nilai apa dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu? Itu bisa beragam jawabannya. Ada yang keluarga, oh ya sudah, kalau kamu keluarga, berarti kamu harus bisa sekolah. Kalau mau sekolah, itu yang bisa memastikan bahwa kamu tetap kumpul sama suami sama anak-anak. Oh bisa kok dok, suami saya kerjanya di sini. Kalau saya ambil di Jakarta, suami saya dosen di UI. Jadi kami bisa sama-sama tetap di Jakarta atau di Depok. It's okay. Ada yang value-nya, oh nggak masalah buat saya dok. Saya yang penting saya sekolah. Anak saya nanti diasuh oleh ibu saya di sini. Suami saya nanti gampang mondar-mandir. Begitu beragamnya jawaban itu. Ya, jadi kita bisa memberikan membantu orang lain untuk mereka mengambil keputusan yang terbaik buat mereka dengan pengalaman kita juga tentunya. Ya, nah seperti itu. Kemudian juga berfungsi untuk kita membuat rencana untuk menyelesaikan konflik dalam ya. Jadi maksudnya begini, ketika saya memutuskan saya tidak sekolah, saya langsung buat planning. Saya balik. Kalau saya tidak sekolah spesialis, bagaimana caranya saya tetap meningkatkan kapasitas saya? Tapi saya itu menjadi bekal saya untuk saya bisa mengikuti suami saya. Jadi saya lebih fleksibel. Suami saya pindah kemana, saya ikut. Tapi sebagai dokter umum, saya tetap meningkatkan kompetensi saya, kapasitas saya. Sehingga saya memilih waktu itu sekolah manajemen ya di UGM. Seperti itu. Jadi kita buat planning. Ya, begitu kita ada tentukan, oh, saya nggak bisa ini ke kanan. Ya, saya memilih untuk ke kiri. Oke, dengan kita ke kiri, kita ambil rel di kiri. So, apa yang kita rencanakan untuk kita bisa di rel kiri ini ke depannya. Jadi, untuk meningkatkan diri kita itu tetap, tapi di value yang kita pilih. Jadi keluarga. Dibalik, waktu itu saya balik. Ya, kemudian juga sebagai motivasi jangka panjang kita. Ya, dengan saya selalu bersama dengan keluarga, ya, value saya bahagia, saya nyaman, saya senang menikmati kebersamaan saya bersama anak-anak, mereka tumbuh kembang, saya lihat betul ya. Jadi waktu saya buat mereka juga cukup walaupun saya bekerja ya. Nah, tentu kondisi ini ideal untuk saya ya, belum tentu ideal buat ibu-ibu yang lain ya. Jadi kalau ibu-ibu yang bekerja di rumah tentu saya akan lebih ideal ya, lebih banyak waktunya buat anak-anak. Jadi sekali lagi ini adalah ideal untuk saya. Nah, sehingga secara mandiri kita bisa menentukan apa yang kita dambakan sebagai manusia. Itu memotivasi kita, value itu, ya. Kemudian ini juga sebagai kompas atau pedoman guna mengarahkan perilaku ke arah penetapan sasaran. Jadi kita bisa tahu nih, oke, yang penting saya adalah kerja, yang penting saya selalu bersama-sama keluarga. Pekerjaan apapun itu, saya selalu bersama keluarga. Ya, oke. Nah ini mempengaruhi sampai saya sekarang. Ya, oke. Sebentar sebelum saya bagaimana. Ketika saya sudah di manajemen, ya saya di Jakarta, kemudian suami saya pindah ke Jakarta, saya ikut ke Jakarta, pindah di Jakarta, saya langsung masuk di rumah sakit swasta di manajemen. Saya berkarir di manajemen, terus naik berkarir, lalu ada suatu titik di mana begitu kita udah oke, anak-anak udah gede-gede nih. Anak-anak udah gede-gede.
Tapi di dalam itu, selama kita di kondisi itu juga kita terus berkembang ya, saya sebagai dokter umum di manajemen. Ada suatu kondisi di mana saya mulai nggak nyaman. Saya mulai nggak nyaman. Ada sesuatu apa ya, saya bilang ini. Itu saya ada di kelompok top management. Apa yang nggak nyaman? Apa yang saya inginkan? Apa yang terjadi dengan saya? Untuk di manajemen rumah sakit itu adalah suatu posisi yang sangat baik. Dari segi penghasilan sangat baik. Kondisi kantor juga dekat rumah. Ada sesuatu yang saya ada yang nggak nyaman, ada yang nggak tepat ini dari saya. Saya ngeliat pekerjaan itu lama-lama jadi kayak gitu ya. Jadi di satu sisi bersyukur, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Lalu saya, apa ya? Tapi saya nggak nemu. Saya nggak nemu tuh. Saya nggak nemu jawabannya. Lalu saya pindah ke rumah sakit lain, saya di medik. Tadinya saya lama di keuangan. Di situ memang saya nggak. Saya sempat belajar akuntansi di STAN untuk umum ya, 6 bulan. Karena saya memang pada dasarnya kan senang belajar. Nah, value saya keempat adalah belajar, learning. Oke, saya udah belajar ini, saya udah belajar. Saya pindah ke medik, di situ saya menemukan jawaban dari ketidaknyamanan selama ini. Ternyata kalau saya ngelihat teman-teman dokter itu ke pasien, itu saya senang banget dengerinnya. Padahal saya cuma berdiri aja di samping mereka, karena kan saya bukan sebagai fungsional, saya sebagai manajer medik. Jadi saya melihat proses itu, tapi saya nggak bisa touch karena saya bukan pemegang SIP. Di situ saya mulai merindukan diri saya. Oh, I'm a doctor. Saya dokter. Jadi rindu banget, itu namanya megang pasien, namanya bercengkrama, apa itu kan ya, kalau kita biasanya itu anamnesa ya, ngobrol sama pasien dan sebagainya. Lalu saya lihat lagi, oh saya nggak mungkin sebagai dokter umum lagi, saya nggak mungkin. Tapi saya senang suatu interaksi yang seperti itu. Nah, disitulah saya mulai berpikir lagi, saya lakukan lagi yang kedua ini. Ya, saya buat planning lagi. Oke, Enda, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan diri kamu? Saya selalu ngobrol sama diri saya. Apa sih, siapa kamu mau kemana sih, mau bagaimana sih? Selalu ngobrol. Baru saya, oke, kayaknya ada. Dan itu kerinduan itu begitu dalam ya, begitu saya sampai, aduh pengen banget deh. Tapi ya kayaknya nggak mungkin. Berarti saya harus cari sesuatu yang mirip dengan itu. Nah, itu saya niatkan. Itu memotivasi saya untuk saya niatkan, oke, Enda cari sesuatu yang hampir mirip dengan itu. Tapi tidak perlu pakai baju putih. Karena sebagai dokter umum itu juga tidak mudah. Ya kan? Saya kan ya faktor usia, kemudian sekarang kita praktek sendiri kan juga sudah tidak boleh, harus di organisasi, banyak regulasi yang ya untuk di usia saya yang hampir 60 ini akan sulit adaptif ya dengan kondisi itu. Oke, saya cari yang mirip. Nah, karena saya pingin sekali, kebetulan Pak Edi waktu itu di tengah ya permasalahan manajemen yang begitu penatnya, Pak Edi, saya gimana nih? Nah, Pak Edi mentor saya kan, guru saya, belajar coaching, katanya. Belajar coaching. Oke, saya udah trainer PFT. Udah oke. Nah, ketika saya belajar untuk sebagai manajer, di situ saya menemukan, kayaknya ini bisa nih. Saya sebagai seorang health coach, saya bisa seperti ya kurang lebih mirip gitu ya dengan interaksi dengan sebagai dokter. Sehingga ini menjadi plan saya kedua. Ini adalah suatu profesi dari saya
agak-agak mirip, tapi ini sesuatu pindah rel juga ya. Sehingga saya menyusun strategi, saya menyusun planning, lalu saya diskusi sama suami, kebetulan suami juga, kamu kayaknya capek banget ya kerja di rumah sakit kayak gitu, karena saya berangkat subuh, pulang isya. Berangkat subuh, pulang isya, berangkat subuh, pulang isya. Sehingga faktor kesehatan juga akan terpengaruh. Value saya yang ketiga adalah kesehatan. Di samping itu saya bilang, oke, keluarga juga minta saya untuk berpikir lagi, karena itu kayaknya kalau terus-terusan kamu, gimana tuh kesehatan kamu? Suami saya udah ngingetin. Nah, imamnya udah ngingetin kan, secara spiritual, apa kata suami? Ikut ya. Nah, oke. Jadi secara spiritual ikut kata suami, kemudian dari diri saya juga, keluarga itu penting buat saya, kemudian dari kesehatan. Ketiga value itu menguatkan saya untuk saya memilih suatu pekerjaan yang baru yang sesuai dengan value saya. Ketiga. Nah, kebetulan saya punya value keempat adalah senang belajar. Ini mendukung banget. Saya suka belajar. Oke, kalau gitu kita belajar ilmu baru deh. Supaya saya bisa mempersiapkan, saya tidak terus-menerus di manajemen rumah sakit. Karena saya tidak mungkin juga dengan beban yang seperti itu, saya terus-terusan. Jangan saya berhenti ketika saya sudah blok, nggak bisa apa-apa. Gitu kan, jadi saya harus planning. Sehingga planning ini saya rancang sedemikian rupa, timingnya yang tepat kapan untuk bisa saya pindah rel. Dan itu menjadi motivasi saya untuk saya, oke, jadi saya senang ngelakuin ya, walaupun itu hal yang baru, sampai anak saya psikologi ya. Mama siap, seperti ini, Mama, di usia ini, seperti ini. Oke, nggak apa-apa sih, senang-senang aja, it's okay. Ini ada suatu gelombang kedua ya dalam kehidupan seseorang, dan bisa jadi itu terjadi pada tidak terjadi juga pada orang lain ya, macam-macam ya setiap orang. Jadi saya mulai lagi seperti itu. Apa yang menguatkan saya? Karena saya punya value. Nah, saya menemukan value saya itu ketika saya 2016, sekitar 2016, saya ikut sebuah training untuk menetapkan value. Nah, ya, untuk menentukan value itu caranya banyak ya, tidak hanya satu macam, tapi intinya nanti kita memilih lah. Pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dengan cara yang paling simpel, yang bisa saya karena keterkaitan waktu ya. Kalau waktunya banyak, itu biasanya nggak cukup sehari. Bahkan ada yang sampai 2 hari untuk di camp gitu ya, kita menentukan value. Nah, ini cara yang sangat simpel aja. Jadi, saya mulai lagi dari nol, saya bismillah, saya bilang sama suami, dan suami juga mendukung. Bismillah, saya keluar dari rumah sakit dan saya mau mulai karier baru sebagai trainer, sebagai coach, juga sebagai konsultan, karena pengalaman saya 28 tahun di rumah sakit sayang gitu ya. Jadi kita ini kan, sekali lagi, ini adalah suatu perjalanan yang orang bilang, kok kamu berani ya gitu ya, kok sampai berani sih sampai buat keputusan begitu. Saya santai-santai aja, saya bilang, ini senang-senang aja loh, saya mau belajar ilmu baru gitu kan, dan sebagai ini, dan saya senang karena itu sesuai dengan saya bilang gitu. Oh gitu ya, jadi banyak sekali yang tidak setuju dengan keputusan saya. Ya, alhamdulillah suami saya setuju, anak-anak saya setuju, itu membuat saya mantep ya, istilahnya bahasa Jawa, bismillah gitu. Kemudian saya mau mulai karier baru di pekerjaan yang baru, yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada dalam value kita, apapun yang gelombang kehidupan itu kan tidak bisa kita tebak ya, tidak bisa tebak ya. Dan dalam kondisi-kondisi di mana kita sulit memutuskan seperti apa, value ini sangat bermanfaat untuk menjadi kompas, menjadi pedoman untuk mengarahkan kita mau kemana, ya, kita mau kemana. Nah, dalam pelatihan itu saya yang paling utama itu 3 value, tapi waktu itu kita boleh sampai 5 value, ya, sama
Tentu saya sama Coach Fiona. Jadi saya spiritual, kemudian keluarga, kesehatan, growth, baru keempat saya itu pekerjaan. Kelima itu saya pekerjaan. Jadi ternyata value pekerjaan itu. Jadi yang terpenting saya tumbuh. Saya tuh senang learning, saya tuh senang belajar. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan saya value yang keempat ini, saya belajar, itu yang membuat saya sekarang saya ada di bersama keluarga, saya juga bisa menjaga kesehatan dengan baik, tapi saya menikmati waktu-waktu saya dengan saya belajar dan belajar. Seperti itu. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menentukan value kita? Ya, oke. Ini yang cara yang paling simpel Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, caranya pertama adalah identifikasi saat-saat ketika kita paling bahagia. Ya, contohnya tadi karier dalam dari karier dan kehidupan pribadi Anda, apa yang paling membuat Anda bahagia? Apa yang memastikan keseimbangan Anda? Ya, apa yang kita lakukan ketika kita sangat bahagia? Apa faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kebahagiaan kita? Ya, jadi tadi saya tunjukkan bahwa saya sangat bahagia kalau saya bersama keluarga saya. Ya, saya menikmati banget nemen anak-anak mulai dari kecil. Anak saya dari bayi berenang dengan saya, dia bisa berenang dengan saya tanpa pelatih pada saat itu ya. Baru anak satu, anak kedua, ketiga saya udah gak sanggup. Tapi saya selalu menemani mereka di kolam renang ya, belajar berenang itu. Saya menikmati mereka dengan mereka, nemenin mereka pulang kerja, saya nemani mereka les gambar, belajar musik dan sebagainya. Pagi-pagi saya bisa menyiapkan makanan mereka, membawakan bekal mereka, itu suatu kondisi yang sangat-sangat happy banget buat kita, buat saya. Ya, nah, cari hal-hal yang bahagia sekali buat Anda, itu apa? Ya, kalau spiritualitas tentu saja kita, karena yang utama ya buat saya, jadi ya kalau kita berada di sesuai syariat Allah, tentu aja kita, karena kita akan kembali kepada kampung kita, ya, insya Allah kita kalau kita bertemu lagi sama Allah dan Rasulullah, ya itu satu kebahagiaan yang paling menyenangkan ya kan. Nah itu spiritualitas. Oke, Bapak Ibu coba bayangkan apa yang Anda paling bahagia, atau Anda sangat bahagia ketika bisa memberikan ketika ngajar ya, ketika ngajar, berikan sesuatu kepada orang lain, mengajar kepada orang lain ya, mentransfer apapun itu ilmu atau keterampilan atau apapun kepada orang lain ya, itu contribution ya. Apa? Jangan dulu sebut namanya, tapi kondisi apa yang membuat Anda sangat bahagia ya, atau Anda sangat bahagia ketika Anda dalam keadaan sangat sehat, ya, sangat sehat, tidak ada kendala apa-apa di dalam kehidupan, dalam fisik kita, seperti itu. Aduh, bahagia sekali kalau kita bisa sehat, ya. Tentukan sesuatu yang paling bahagia, oke? Kemudian identifikasi saat Anda ketika Anda paling bangga. Coba, apa yang paling bangga dalam kehidupan karier atau kehidupan pribadi? Mengapa Anda bangga? Apa faktor lain yang berkontribusi pada perasaan bangga Anda? Coba identifikasi. Seperti apa? Kapan? Bisa ketika kita tadi ya contohnya, oh saya dapat penghargaan dari kantor, ya itu
saya bangga sekali. Itu berarti kita karier, ya, itu karier. Atau kita sangat bangga ketika kita bisa mencapai target kantor. Ya, itu orang-orang itu yang itu mengedepankan prestasi. Ya, jadi semakin dipacu dia akan semakin bangga. Dia kayak adrenalinnya tambah lagi tuh. Wah, dia nggak bisa kalau dia dikerja di suatu institusi yang lembek gitu loh, nggak ada persaingan gitu loh. Aduh, gimana sih ini? Semuanya tenang-tenang aja. Tidur kali ya di kantor. Nah, ada kan orang begitu. Ada yang senengnya santai-santai aja. Yang penting aku datang. Itu value semua. Jadi ketika saya bangga sekali ketika saya bisa menunjukkan diri saya bisa mencapai target, bahkan melampaui target. Ya, terus dengan nilai terbaik. Anak saya happy ketika dia sekolah, apapun itu. Ya, kemudian faktor apa yang berkontribusi terhadap rasa bangga itu? Apa yang kontribusi? Kalau kita bangga di karier kita, ya bangga di sini bukan sombong ya, tapi kita merasa bahwa kita mencapai sesuatu dengan sesuai dengan keinginan kita. Ya, apa yang mempengaruhi faktornya? Oke. Ketiga, identifikasi saat-saat ketika Anda paling luas dan paling puas. Bisa di karier atau kehidupan pribadi. Kebutuhan atau keinginan apa yang terpenuhi saat itu? Alhamdulillah, ya. Saya bisa umroh bersama keluarga saya. Nah, ada dua value tuh. Satu spiritual, dua keluarga. Banyak orang pergi umroh sendiri, ya, haji sendirian, ya, tapi suatu kenikmatan sendiri buat kita, ya. Misalnya, nah di situ ada spiritual, ada keluarga. Beda-beda. Apa? Kapan Anda merasa paling luas dan paling puas? Ya, ini contoh pribadi saya. Belum tentu saya lebih baik ya dari Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi kita beda value, beda ini. Bukan berarti ini baik buruk ya. Buat ini ya. Jadi pribadi sendiri-sendiri, individu. Ya, tadi. Oke. Nah, kemudian tentukan value tertinggi Anda berdasarkan pengalaman, kebahagiaan, kebanggaan, dan kepuasan Anda. Pilih 10 value teratas dulu ya. Oke. Bapak Ibu silahkan ini. Bisa dilihat Mbak Jessie? Iya, terlihat, Dok. Ini ada 7, bisa terlihat ya semua 70 ya. Nggak ketutupan ya Mbak Jessie? Nggak, jelas, Dok. Oke. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini semuanya. Silakan pilih 10 teratas. Oke, tadi saya spiritualitas itu kerohanian ya. Prestasi tadi yang saya katakan. Wah, pokoknya saya gimana caranya saya selalu dapat angka 10 ketika kuliah. Gimana caranya saya bisa mencapai target saya, itu prestasi. Ketepatan, presisi. Bisa ketepatan waktu, ketepatan bekerja, ketepatan melakukan sesuatu. Ini ada orang-orang seperti ini. Kalau rapat tepat waktu. Kalau ngumpulin laporan tepat waktu. Ya, hadir ke kantor tepat waktu. Itu ketepatan. Ini orang-orang yang situ ada pengakuan,
pertualangan, keseimbangan, balance ya. Ya, saya juga termasuk balance tapi di ke-6 kalau nggak salah. Keberanian, ketenangan, tantangan, kolaborasi, kasih sayang, persahabatan, keterhubungan, connected ya, kesenangan, kontribusi, ya, kerjasama, ya, apa-apa kerjasama, ya, lalu bekerja sama, kemudian kreativitas, orang-orang yang orang yang kreativitasnya, value-nya di kreativitas itu apa aja jadi kreatif loh. Makanan aja dia kreatif ya. Lihat makanan bisa jadi baju, itu desainer tuh ya. Lihat cendol aja, mikir sebentar udah jadi batik ya. Sedemikian intinya untuk orang-orang kreativitas. Keinginan tahuan, curiosity, ketentuan, keterusterangan, ya, penemuan. Silakan pilih Bapak Ibu sekalian. 10 yang paling sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Semuanya bagus, ya. Tadi saya kerohanian, kemudian keluarga, tiga kesehatan, terus learning. Ya, oke. Sudah milih 10, Bapak Ibu sekalian? Oke? Sudah, Mbak Jessi? Masih ada yang belum memilih 10? Sudah, Dok. Oke. Setelah 10, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kemudian prioritaskan 3 teratas. Kalau sedemikian rupa, Bapak Ibu sekalian masih menimbang, masih ini, boleh 5. Value yang paling penting bagi Anda. Oke. Pilih 3-5 teratas. Periksa value-value prioritas utama Anda dan pastikan value-value itu sesuai dengan hidup Anda dan visi Anda untuk diri sendiri. Apakah value ini membuat Anda merasa nyaman dengan diri sendiri? Apa Anda bangga dengan 3 value teratas Anda? Apakah Anda akan merasa nyaman dan bangga untuk menceritakan value-value Anda kepada orang di sekitar Anda? Oke. Kalau sudah ada, bisa tulis di chat 3 atau sampai 5 teratas. Silakan.
interaktif. Silakan sahabat LLC bisa tulis di chat ya. Ya, silakan. Oke, Pak Ronidin bisa disebutkan saja apa Pak? Syukur, kerohanian, kesederhanaan, Masya Allah, kerohanian, ketenangan, kemurahan hati, Masya Allah, ya, luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang lain, Pak Ronidin bisa di dalam bentuk narasi Pak? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. 40, 42. Oke. Ya, rohani, kasih sayang, rasa syukur, kesehatan, kemurahan hatian, Insya Allah. Oke, ketepatan, wah Pak Sarsito, kejujuran, kesehatan, integritas, prestasi, Masya Allah. Kontribusi, kerjasama, kesehatan. Bu Cici, kerohanian, kesyukuran, kasih sayang, keseimbangan, dan kesederhanaan. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, jadi sudah banyak yang sudah bisa menemukan value-nya. Sebelum saya jawab chat, yang poin penting, maaf, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi dan memahami value-value Anda, ini adalah latihan yang menantang dan penting ya. Jadi menemukan ini bisa jadi Bapak Ibu sekalian belum srek banget gitu ya. Tapi jangan kecil hati, coba dilihat lagi, dibaca lagi, sampai temukan yang paling pas untuk diri kita. Karena value ini adalah bagian utama dari siapa Anda dan ingin menjadi siapa Anda. Ya, jadi yang tadi saya katakan bahwa saya di awal ketika saya mau sekolah spesialis, nggak jadi spesialis, saya menetapkan diri saya. Oke, saya Endah, saya dokter umum, saya ibu dari anak-anak saya, ya, saya istri dari Pak Hairul Aslam. Dari semua peran yang saya miliki, itu adalah bagaimana saya bahagia, saya nyaman bersama mereka. Nah, itu siapa Anda dan ingin menjadi siapa Anda, identity kita, ya. Jadi kita menentukan kita tuh siapa dan kita mau jadi apa, gitu. Dan menjadi lebih sadar akan faktor-faktor penting ini dalam hidup Anda. Kita dapat menggunakannya sebagai panduan untuk membuat pilihan terbaik dalam situasi apapun. Ya, jadi begitu ada di satu kondisi di mana harus memilih lagi, menentukan lagi mau A atau B, ini bisa kita gunakan. Ya, keputusan hidup benar-benar
tentang apa yang paling sangat kita hargai. Ketika kita banyak pilihan, maka value dapat digunakan sebagai kekuatan penuntun yang kuat untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar. Ya, ini saya juga ngalami ketika saya tadi di manajemen rumah sakit, di medik, saya dalam keadaan merasa ada something yang saya nggak nyaman, saya nggak, aduh ada ini saya nggak pas nih, saya bilang, saya nggak pas di value saya nih. Itu saya ada tawaran untuk menjadi posisi direktur di rumah sakit lain, sampai saya dipanggil 2 kali waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya bilang, suami saya, kenapa kamu tuh apa, ada apa? Saya nggak bisa jawab, saya bilang, aku nggak nyaman aja, saya nggak, ada sesuatu yang saya nggak bisa memilih itu. Gitu. Kayaknya itu bukan tempat yang tepat buat saya bilang gitu. Loh, kan udah pengalaman di rumah sakit sekian tahun, udah semua tempat ya, bahkan salah satu ini yang untuk jadi direktur adalah keuangan ya, medik sama keuangan di rumah sakit. Saya juga sudah di situ. Saya bilang, saya nggak tepat aja sih. Rasanya itu bukan saya. Susah ya agak menjelaskannya. Tapi akhirnya saya menolak. Saya bilang, ya dengan alasan tertentu saya menolak, sedemikian rupa. Jadi itu sebagai panduan untuk yang pilihan yang terbaik dalam situasi apapun. Yang tahu diri kita. Karena itu value kita. Ya. Sehingga, nah ketika saya menolak, itu saya yang misalnya aneh banget ya, Enda tuh ditawarin posisi seperti itu, nggak diterima. Begitu saya sudah keluar rumah sakit, saya juga ditawarin untuk posisi itu ya setengah hati juga. Loh, oh ini enggak. Aduh, ya begitu. Jadi begitu saya langsung enggak, saya terima kasih, saya tidak bisa menerima tawaran ini. Jadi kalau nggak sesuai value itu ya susah ya kadang-kadang dijelaskan. Tapi kita yang tahu, ini value saya itu nggak di situ gitu. Seperti itu ya. Jadi loh ini kan rumah sakitnya dekat gitu kan, dekat rumah gitu kan suami. Kan bisa kamu gimana, enak kan katanya, jadi bisa kerja. Ternyata ada lagi hal yang lain ya ada, yaitu saya lebih senang berinteraksi langsung dengan klien, berinteraksi langsung dengan pasien, seperti itu ya. Ada hal lain yang di dalam diri saya. Nah ini, jadi ini poin penting yang perlu kita perhatikan. Jadi latihan terus, coba kalau kita sudah tentukan hari ini, dilihat lagi apa itu benar-benar yang value kita, kemudian gunakan value ini sebagai penuntun yang kuat untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar. Oke, saya sebelum ke slide yang lain, saya jawab dulu ya chatnya. Gitu ya Mbak Jessi? Udah ada chat ya Mbak Jessi? Silahkan Mbak Jessi, kita ini pertanyaan. Oke, masuk ke pertanyaan ya dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Ronidin. Adakah value yang universal yang bila kita ikuti kita akan bahagia? Bisa langsung dijawab aja dok. Ya, Pak Ronidin, value itu tergantung kita, tergantung individu kita, Pak. Dan itu juga tergantung kepada pengalaman dan perseptualnya itu kita, jadi pengalaman hidup kita, kemudian kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kita, ya, selama kita tumbuh kembang sebagai manusia, katakanlah kita berada di suatu keluarga, di mana keluarga itu mengutamakan value keluarga, itu akan membawa kepada kita. Jadi sekali lagi value nggak ada yang sifatnya universal, justru unik untuk setiap individu. Gitu Pak. Dan itu sangat dipengaruhi kondisi-kondisi lingkungan kita sebelumnya, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya.
Jadi kalau tadi contohnya keluarga kita mengedepankan value family, itu biasanya juga akan ke bawah di keluarga di kitanya, ya itu akan secara imugenetik juga itu kan istilahnya diturunkan juga. Tapi bisa juga kita keluarga kita tidak harmonis, lalu pada saatnya kita menikah, kita ingin membangun suatu keluarga yang harmonis, ya kita itu bisa terjadi seperti itu, ya sekali lagi individual banget, ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Balkis. Oh, Pak Ronidin ada? Pak Ronidin, ada tanggapan kah atau sudah cukup? Bisa di-unmute ya Pak, coba sebentar. Bisa, oke. Iya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok Enda, terima kasih Dok. Ya. Materinya sangat menarik buat saya nih, karena kemarin juga saya juga sempat di persimpangan jalan dan melihat pilihan cerita dari Dok Enda sendiri yang begitu berani dengan pilihan-pilihannya luar biasa. Keren, saya keren. Pertanyaan berikutnya tadi, jadi pelufun berubah bergantung pertumbuhan umur barangkali Bu ya. Semakin saya semakin menua, kemudian semakin kemudian pilihannya semakin seperti spiritual, lebih yang tidak kebendaan barangkali ya. Tapi itu unik dan individual ya. Ya, pada umumnya sih stabil. Pada umumnya stabil, Pak. Pada umumnya stabil value itu. Tapi tentu saja ada beberapa faktor lingkungan dan segala. Jadi gini, pada saat Bapak baru lulus dan baru bekerja, ya, pada saat itu tentu saja value-nya Bapak yang sangat Bapak butuhkan pada saat itu adalah bagaimana Bapak berprestasi, ya satu di kerja, mencari kerjaan karier, ya. Kemudian ya Bapak membutuhkan uang untuk kehidupan Bapak dan keluarga. Itu bisa jadi value yang utama pada saat itu. Nah, begitu Bapak sudah punya anak dan sebagainya, itu bisa jadi saja bergeser. Ya, itu satu. Kemudian spiritual, apakah itu terjadi pada kita saat kita di usia tua saja, gitu ya? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya, seseorang anak yang dididik oleh orang tuanya dengan value spiritual yang sangat baik dan bagaimana itu bisa ditransfer sangat baik kepada anak-anaknya, kemudian itu di dalam perilaku mereka, itu bisa jadi sejak kecil dia mempunyai value spiritual. Tidak harus nunggu sampai tua. Jadi tergantung dari didikan orang tua juga, tergantung dari lingkungan, ya. Bisa jadi yang tadinya spiritual, begitu dia pindah ke lingkungan yang tidak spiritual, value-nya bisa berubah. Ya, tapi pada umumnya stabil, hanya tergantung kondisi lingkungan ataupun kondisi-kondisi yang dihadapi selama perjalanan hidupnya. Gitu ya, Pak. Saya menemukan spiritual itu kan ketika saya udah usia 40-an pada saat itu ya. Jadi memang udah kebutuhannya dari spiritual, tapi saya nggak tahu karena saya waktu itu saya tidak identifikasi. Ketika saya umur 30 atau berapa saya tidak identifikasi ya. Hanya saya pada saat 30-an ketika saya sudah berkeluarga, keluarga is number one gitu, Pak. Dan itu kan saya bawa sampai sekarang. Jadi relatif stabil untuk spiritual, kemudian kesehatan, keluarga dan kesehatan. Kalau saya cukup stabil. Nah, kemudian saya value keempat adalah learning, belajar. Itu memang saya suka, tapi itu akhirnya jadi berkembang sampai sekarang. Kemudian kalau keberanian kita mengambil langkah, saya tidak katakan bahwa apa yang saya ambil ini lebih baik daripada orang lain ya Pak. Paham ya Pak? Tapi itu adalah terbaik buat saya.
ya. Jadi saya nggak ambil spesialis, bukan berarti ambil spesialis jelek, Pak Ronidin, nggak juga. Paham ya Pak? Jadi saya tidak ambil spesialis karena saya value-nya keluarga. Itu bukan berarti oh dokter lebih bagus nih daripada yang lain ambil spesialis, tidak juga. Banyak yang ambil spesialis juga keluarganya bagus-bagus juga gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa yang ambil spesialis itu ibu-ibu yang ambil spesialis kondisinya lebih buruk dari saya. Tidak seperti itu ya. Tapi itu adalah yang terbaik buat saya ketika saya memutuskan saya tidak ambil spesialis. Paham ya? Makanya tidak bisa universal, Pak. Itu yang saya katakan. Tapi saya melihat, Bu, saya melihat pilihan Ibu itu kerennya apa? Ibu sacrifice untuk sebuah keluarga yang lebih besar gitu loh. Mengorbankan pribadinya untuk kemudian untuk kepentingan yang lainnya. Jadi itu yang saya lihat, pengorbanan yang luar biasa. Dan Ibu happy di situ. Ya. Dan itu sesuai dengan kaidah agama. Lain gitu loh. Iya. Ya, Pak Ronidin, saya tidak katakan saya juga berkorban enggak. Karena ketika saya memilih, saya tahu ini tidak sesuai dengan keinginan saya balik. Saya balik, itu cara saya. Gimana caranya saya tetap plus dokter umum plus, tapi saya ambil untuk itu sebagai tiket saya untuk keluarga. Jadi ya saya senang-senang aja Pak, walaupun sejatinya saya fungsional. Fungsional itu adalah dokter yang fungsional, jadi yang ketemu pasien yang gitu-gitu. Itu diri saya itu yang saya senang sebenarnya. Tapi pada saat itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi saya punya kesenangan yang berbeda kan, saya punya kebahagiaan yang berbeda. Gitu aja Pak. itu pilihan, makanya happy aja karena saya suka gitu kan gitu. Oke, lanjut gitu. Ada ya Pak. Pertanyaan kedua Bu. Oke, apa Pak, silakan Pak. Berat value itu sama dengan passion, bisa dibilang begitu? Passion itu kan bukan, passion itu yang mendorong kita untuk sesuatu yang passion itu adalah sesuatu yang kita pilih dan kita nyaman di situ dan kita berjuang untuk di situ. Tapi kan di balik passion itu ada value-value-nya juga kan? Itu dasarnya karena value, karena ada value. Makasih Bu. Ya, makasih Pak. Oke, jelas ya Pak Ronidin. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Balkis. Value of life, mengapa sebagai kompas atau visi? Dari penjelasannya, saya menangkap value of life ini sebagai pedoman atau landasan mentalitas dan prinsip. Seperti halnya di perusahaan, memiliki value sebagai pedoman yang harus ditegakkan seperti integritas untuk mengawal terwujudnya visi dan misi. Silakan langsung dijawab aja, Dok. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan Bu Balkis, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, Ibu mungkin pernah dengar ini ya, neurological level di dalam NLP. Ini kita biasa juga pakai pada saat kita melakukan sesi coaching ya, kemudian terapi NLP, hipnoterapi itu juga kita pakai. Ini adalah suatu pedoman di mana kita untuk memfasilitasi kita untuk merubah perilaku kita. Jadi kalau menurut, mohon maaf ini ada neurological levels ya, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, kayaknya terpotong ininya. Jadi ini ada tahap-tahapannya, ada step-stepnya. Pertama adalah environment, di mana dan kapan dan di mana saya ada, ya. Behavior, what will I do, ya, di sini differently. Capabilities, how dan what will I learn. Value and belief, ini what is important, apa yang penting buat hidup saya. Identify who I am. Nah, vision, ini what I'm
part of. Jadi, value ini membawa Bu Balkis untuk kita mencapai visi kita. Oke, contoh ya. Ini value ya, bisa menjadi pedoman kita untuk kita berperilaku ke bawah. Contoh tadi misalnya saya, dengan saya memilih keluarga, saya tidak sekolah spesialis, maka saya mencari kapabilitas baru dengan saya sekolah manajemen. Gitu, ya. Sehingga lalu tentu saja ada perilaku-perilaku baru di mana saya sebagai seorang manajer di rumah sakit. Ya, lebih banyak sebagai manajer, bukan sebagai dokter umum. Nah, di situ. Oke. Jadi value and belief itu what is important. Ya, begitu kita memilih keluarga, maka kalau saya tetap spesialis, maka value ini kan jadi nggak penting buat saya. Seperti itu, ya. Kemudian dengan tadi value saya itu keluarga, saya identifikasi, saya bisa mengidentifikasi siapa saya. Yang tadi saya katakan, oh saya Endah, ya, saya istri dari suami saya ibu dari 3 anak saya. Nah, peran saya itulah sebagai istri dan ibu, lebih dominan di situ. Kenapa? Karena ini kelak akan saya pertanggungjawabkan, ya, spiritualitas saya. Karena itu akan saya pertanggungjawabkan kelak kepada Allah peran-peran itu. Seperti itu, ya. Jadi visi spiritualitas kita apa? Visi kita apa? Ya. Nah, Ibu tentu saja punya visi yang lain ya. Silakan. Nah, kemudian tadi dengan saya punya value kekeluargaan, saya memilih keluarga sehingga saya mencari kapabilitas baru, sekolah manajemen, dan punya behavior baru, ya, punya lingkungan yang baru, seperti itu. Sekarang kalau kita balik, katakanlah, saya ingin menjadi seorang penulis, nah itu berarti di behavior baru ya, behavior baru. Saya ingin belajar menulis. Oke, kalau ingin belajar menulis, apa kapabilitas yang dibutuhkan? Ya, oh saya ikuti saya mengikuti pendidikan atau kursus atau apapun itu supaya saya bisa meningkatkan kapabilitas saya sebagai penulis, ya. Lalu apa value-nya Anda menjadi penulis? Apa yang penting buat Anda untuk Anda menjadi penulis? Kalau saya menjadi penulis yang capable, ya, yang mahir, saya bisa memberikan memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, sharing kepada siapa saja, ya. Lalu kalau Anda bisa menulis, Anda itu siapa? Nah, bisa dibalik ke atas, ya kan? Oh, saya seorang guru. Saya sebagai guru, walaupun belum tentu guru di sekolah. Ya, sebagai penulis, sebenarnya saya adalah seorang peguru buat siapa saja yang membaca tulisan saya. Lalu, apa visi Anda? Apa tujuan akhir Anda? Kalau Anda bisa menjadi guru buat orang lain. Ya, guru adalah salah satu ibadah. Memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain. Dan itu adalah termasuk ibadah yang akan dicatat oleh Allah. Membuat saya menambah iman bekal saya. Seperti itu, Bu Balkis. Jadi ujung-ujungnya adalah sampai ke vision kita. Vision itu bisa macam-macam ya, sekali lagi. Oke? Itu Bu Balkis, Bapak Ibu sekalian, ini sekalian menjawab Bu Balkis ya, jadi ini saya. Oke, ada lagi? Ini ada tanggapan dari Bu Balkisnya ya.
Dari neurological levels, ini artinya value dan belief adalah fondasi bagi visi, dan visi adalah kompas. Jadi value bukan visi atau kompas ya, Dok? Berbeda ya? Beda. Oke. Dok Endah ini langsung ke tanya jawab ya? Sesi tanya jawab? Ya. Oh, bisa langsung aja. Share screen off aja, biar lebih jelas. Oke. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari sudah nggak ada yang di chat ya. Oke, silakan yang ingin bertanya bisa langsung. Kayaknya ada tadi deh. Sebentar ya, kita cek ya. Pak Cerah ini apa value kita tersebut sama dengan passion tadi sudah ya berarti ya? Dijawab pertanyaan para menteri. Oke. Kalau ada yang masih ingin bertanya silakan bisa tulis di chat atau raise hand gitu ya. Ada yang punya insight apa terkait dengan menemukan value? Kalau yang sudah tahu value-nya, oke. Apakah ada yang berubah pada malam hari ini dari value-value yang selama ini diketahui, disadari, Bapak Ibu sekalian? Silakan bisa sharing. Oh ya, Bu Sri, Bu Cici silakan. Silakan, Mbak Cici silakan unmute. Sudah bisa kah? Oke. Mohon maaf masih kurang enak badan. Ya, Bu Cici. Nggak apa-apa pakai videonya di mute ya, Dokter Endah. Nggak apa-apa. Kangen sekali, rasanya udah bertahun nggak ketemu Dokter Endah. Bu Cici yang banyak perjalanan. Iya. Saya sih di Indonesia aja di Depok. Gimana Bu Cici? Silakan. Satu aja pertanyaannya. Saya kepengen belajar gimana belajar jadi coaching seperti Dokter Endah. Selama ini saya belajar banyak dari Dokter Endah dan sering kita diskusi dan alhamdulillah saya jadi tertarik dengan profesi ini. Oh gitu aja. Bagaimana caranya? Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Cici. Coach itu salah satu profesi ya. Jadi pendekatan di self development itu kan ada training, ada consulting, ada mentoring ya. Kemudian counseling dan kemudian ini adalah coaching. Kita kalau EFTers ini adalah praktisi EFT, ada counseling ya Bu Cici ya. Tapi kita juga trainer, Ibu kan juga EFT trainer. Nah, kemudian kalau kita belajar coaching itu kita punya senjata baru. Bagaimana kita untuk self development itu bagaimana kita untuk diri kita sendiri kita tumbuh dan orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kalau senang dengan coaching masuk ke sekolah coaching ya. Pak Edi ada untuk life self coaching ya, saya juga ikut dengan Pak Edi untuk life self coaching. Itu benar-benar dari kita sendiri, tujuan kita hidupnya mau seperti apa, kemana, dan dari situ kita diri untuk menjadi seorang coach yang betul-betul. Nah, itu satu life coach ya, bisa ikuti Pak Edi. Selain itu banyak di sekolah-sekolah sertifikasi coaching yang di Jakarta cukup banyak, dan sekarang online juga banyak Pak Bu Cici. Bisa ya. Nah, tapi dengan coaching itu pendekatannya adalah berbeda. Jadi kita akan mengajak klien kita itu adalah selalu berpikir ke depan. Nah, tapi tidak juga coaching itu adalah segala-galanya, karena ada sometimes juga kita perlu healing, kita perlu counseling ya. Itu salah satu caranya adalah dengan EFT atau hipnoterapi atau cara yang lain. Kalau seorang psikolog dengan psikologi ya, dan kalau seorang konselor ada lagi itu dengan counseling dan sebagainya. Nah, ada saatnya juga kita membutuhkan training. Nah, saya saat ini kan sebagai trainer yang memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian.
gitu ya. Kalau dokter itu consulting, ya psikolog juga ada juga consultingnya. Seperti itu, konsultan pajak, konsultan bisnis itu seperti itu. Jadi sekali lagi coaching adalah salah satu tambahan soft skill kita untuk bisa self development. Silahkan Bu Cici, nanti kalau pengen belajar kita ngobrol lagi ya. Makasih Bu Cici. Oke. Oke. Ya. Oke, ada Mbak Jess. yang bertanya kah? Sebelum itu saya masih ada satu slide, saya lupa tadi. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya sebagai tambahan ya, Bapak Ibu sekalian, juga bisa tahu bahwa value ini jelas siapa kita, ya. Di satu sisi itu juga bisa menjadi panduan kita untuk kita menentukan identitas kita, ya, ke depan dan visi kita apa. Kemudian value ini juga bisa mengarahkan kita untuk bertindak apa, ya. Jadi apa yang saya pelajari, apa yang perlu saya bangun, kebiasaan-kebiasaan baru, yang perilaku-perilaku baru apa yang perlu saya saya tambahkan seperti itu ya. Jadi misalnya sekarang saya sebagai seorang trainer, ya, juga sebagai seorang coach, maka apa yang saya harus pelajari? Oh, saya perlu belajar termasuk yang satu ini saya perlu belajar bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, sehingga apa kebiasaan baru yang perlu saya lakukan untuk saya bisa belajar bahasa Inggris? Ya, saya membuka setiap hari belajar bahasa Inggris, katakanlah setengah jam. Jadi behavior seperti itu. Jadi value itu bisa menuntun kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, yang untuk menunjang value kita tersebut. Oke? Nah, sekarang begitu kita ada sesuatu perubahan, penyesuaian kapabilitas, penyesuaian behavior, dan segala sesuatunya, itu dalam kita menuju value-value kita, Bapak Ibu sekalian, pasti ada keseimbangan yang terjadi pada saat itu. Nah, saya ingin menghubungkan slide ya. Coba. Nah, saya pernah sharing tentang Wheel of Life. Jadi ini yang ini saja. Jadi spiritualitas, kesehatan, keluarga ya, dimensi-dimensinya, keuangan, karir, self growth, emosi dan mental. Ada lagi misalnya contribution and legacy ya, ada juga yang seperti itu ya. Ini dimensi-dimensi dalam kehidupan kita. Begitu kita menyesuaikan value kita, bisa banyak hal terjadi juga dalam kehidupan kita. Ya, jadi begitu saya mengikuti value saya, spiritual, keluarga, kesehatan saya ganti profesi. Nah, apa yang terjadi? Wheel of life saya kan nggak seimbang kan? Tadinya contohnya di keuangan, ya. Tadinya saya punya penghasilan, begitu saya nyaman di spiritualitas keluarga dan kesehatan, keuangan saya menurun, bahkan sedikit sekali, ya. Artinya ini uang pribadi saya ya. Kalau dalam kehidupan kan saya ikut suami, tapi dalam apa istilahnya kebebasan keuangan saya secara pribadi itu saya sangat menurun. Ya, jadi kan turun nih. Ini sebenarnya bisa lebih kecil dari ini. Yang tadinya di sini dia turun, ya, sehingga otomatis Bapak Ibu sekalian paham ya filosofi Wheel of Life ya? Atau saya jelasin ya. Jadi kan Wheel of Life ini adalah roda kehidupan kita ya, dimensi-dimensi atau pilar-pilar yang menunjang dalam kehidupan kita. Nah, ini yang sangat dasar ini sih. Nah, tadi bisa lagi contribution sama legacy bisa ditambahkan, rekreasi bisa juga. Bisa berkembang. Nah, idealnya
idealnya ini adalah semua ini kita seimbang, semua dimensi ini. Ya, ini kan apa bahasa Jawanya itu ya, jeglek gitu kan, dia lebih rendah. Ini kan tidak idealnya ini semuanya bulat nih. Kalau 10 semua ya nggak mungkin ya. Nah, katakanlah 7 7 7 7 gitu kan, ingat 0 sampai 10. Ini relatif kita tuh stabil. Tapi itu kan sempurna banget. Mana ada orang yang sempurna sekali seperti itu ya. Nah, sekarang yang terjadi apabila kita will of life kita tidak semuanya tidak ini. Itulah kita ketika kita berusaha menyeimbangkan will of life saya, satu dasar pijakannya adalah visi saya dan value. Jadi ketika saya di spiritualitas oke, kan jeglek bagus. Karena saya terus belajar gitu kan, saya senang, saya belajar, happy gitu ya, belajar les ini les itu, kursus ini, masuk sertifikasi ini, itu self growth-nya. Kemudian keuangan jeglek, turun. Tapi karena saya berada di dalam value saya, ini tidak mengganggu saya. Tapi kita lihat bahwa dengan adanya saya menambahkan kompetensi, saya belajar ini, saya belajar itu, dan kesehatan juga saya juga membaik ya, kemudian keluarga cukup tenang, saya mulai berpikir lagi. Nah, mulai berpikir lagi, muat planning lagi. Begitu value-value yang utama ini udah apa ya, relatif stabil, kita punya planning lagi. Oh, ada rodaku nih, ada pilarku ini satu yang nggak seimbang nih. Oke, gimana nih caranya supaya saya dengan kompetensi yang baru, dengan kemampuan yang baru, saya bisa mendapat penghasilan. Tapi penghasilan saya ini bisa menunjang value utama saya. Jadi saya mendapat penghasilan ya supaya saya sehat, penghasilan supaya saya bisa sedekah lebih banyak gitu ya, buat keluarga, dan yang itu adalah buat self growth saya. Jadi begitu kita menaikkan salah satu pilar, salah satu dimensi yang kurang, pasti kita akan menuju semua itu kepada value-value utama kita. Ya. Jadi ini nggak seimbang, tapi saya masih nyaman. Nah, karena saya nyaman, nah ini di proses otak kita, karena saya nyaman, saya mampu membuat planning ke depannya. Itu fungsinya value. Ya, kalau kita berada di value kita nyaman, ini ya, sekali lagi, dari sisi keuangan, saya tidak cukup baik ya, saya tidak cukup baik, tapi dengan berada di value ini sangat nyaman, dan saya menikmati saat saya, dan sekarang saya dalam ini bagaimana akan lebih
lebih jelas tujuannya kemana, lebihnya. Maaf, bisa lempar ya Mbak. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Karena waktu sudah 9:23 ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada. Oh nih Pak Bastaman. Pak Bastaman ini. Oke. Adakah orang yang tidak atau belum menemukan value of life-nya sampai dewasa? Bagaimana kesehatan mentalnya, Dok? Bisa beragam, Pak. Bisa beragam. Mungkin belum menyadari saja. Belum menyadari, oh value-nya apa. Tapi bukan berarti orang itu tidak bahagia. Dia tidak bisa jabarkan saja bahwa value-nya apa ya. Tapi tanpa disadari sebenarnya dia berada di dalam value-nya. Sesuai dengan value-nya. Cuma dia tidak bisa menjabarkan bahwa value saya apa ya, apa gitu. Tapi tanpa disadari dia berada di value-nya. Jadi bisa jadi bahagia, tapi dia nggak ngerti. Cuma apa ya istilahnya, bahasanya biasanya kelihatan sih. Biasanya kelihatan, tapi orang tersebut tidak membahasakan kita seperti kita ini. Oh itu value Anda itu loh, tapi dia tidak sadari. Tidak disadari bukan berarti tidak punya value. Gitu ya Pak. Nah, bisa jadi orang yang tidak tahu value, tidak berada sesuai dengan dia tidak happy. Ya. Jadi tadi value-nya keluarga, tapi dia harus pisah keluarga seperti itu. Pasti nggak happy. Pasti nggak happy. Ya, kemudian value-nya dia adalah prestasi, ketepatan dan sebagainya. Justru dia suka dengan tantangan, ya, orangnya berani, orangnya prestasi dan sebagainya. Dia dalam satu lingkungan yang santai kerjanya, nggak buat laporan, nggak apa-apa. Ada organisasi yang seperti itu. Oh dia nggak bisa. Dok Endah, dia pasti hengkang. Putus-putus ya. Nggak happy. Ya. Halo Dok Endah. Sudah Mbak. Oh suara saya terputus? Iya, kayaknya dari tadi putus-putus. Oke. Sudah kedengaran Mbak? Kedengaran, ya. Coba lagi. Oke. Tersampaikan tadi untuk Pak Bastaman? Ya, gimana Pak Bastaman? Apa cukup menjawab? Terdengar? Terdengar, Dok. Terima kasih. Terdengar ya? Ya. Terima kasih ya. Oke. Oke, apa ada pertanyaan lain sebelum closing statement ini? Mungkin Pak Oti ingin bertanya? Tidak? Oh, tidak pernah dulu ya ikut value. Oh iya, nanti ini kita bukan ajang promosi ya, tapi pengumuman juga sih. Ini kan secara ringkas ya, secara cepat. Dan secara fun aja sih, secara fun aja nyampaikannya saya juga. Rencananya saya dengan ERT, jadi menemukan value, tapi kita cukup panjang, bisa seharian. Bapak Ibu sekalian nanti silakan bergabung. Di situ lebih menantang lagi bagaimana kita menemukan value dan purpose kita, tujuan kita, ya. Sehingga tadi kalau ada hal-hal yang rasanya selama ini nggak nyaman, bisa menjadi jawabannya juga ketika kita menemukan value dan purpose kita. Gitu. Insya Allah akhir Agustus kita akan adakan. Jadi discovering purpose dengan ERT. Silakan. Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan yang insya Allah sudah terjawab semua.
Silakan Dok Endah langsung closing statement saja. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah kalau kita menemukan value kita, Bapak Ibu sekalian, hidup kita menjadi lebih terarah. Kemudian kita juga bisa memutuskan pada saat dimana kita satu kondisi-kondisi yang membutuhkan keputusan yang tepat, ya, keputusan yang baik buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita, ya, dan tentu saja dengan kita lebih jelas kita mau kemana, kita mau menjadi orang seperti apa, dan bagaimana, ya, tentu saja ini akan membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, seperti itu, dan kita tentu akan lebih menikmati kondisi kehidupan kita, apapun itu, gelombang atau ombak atau apapun bisa terjadi dari segala arah dalam kondisi apapun. Tapi insya Allah dengan adanya value kita bisa tetap bisa memposisikan diri kita mau kemana, kita harus bagaimana, dan kita menjadi seperti apa. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat. Sekali lagi, value yang saya anggap, yang saya anut, bukan berarti saya jauh lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Saya menjadi lebih nyaman, saya menjadi lebih terarah untuk diri saya sendiri. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menemukan value dan lebih bahagia ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.